Halo, saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan tentang Amerika. Ini adalah kelompok saya. Yang pertama, dampak positif letak geografis Indonesia. Terjalinnya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dengan warga asing. Yang kedua, memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lain. Yang ketiga, adanya pertukaran dan percampuran budaya. Yang keempat, menjadi pusat pertemuan jalur perdagangan internasional. Dampak negatif letak geografis Indonesia. Yang pertama, mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya. Yang kedua, Indonesia timbul budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya di Indonesia. Yang ketiga, menjadi tempat transaksi ilegal dari berbagai macam negara. Yang keempat, persaingan dagang yang sempit, sengit dengan negara-negara lain. Yang kelima, tingkat keamanan di perbatasan wilayah masih rendah. Selanjutnya adalah dampak positif letak geologis Amerika. Yang pertama adalah wilayah Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak tambang emas, perak, dan besi. Kedua, wilayah Indonesia memiliki gunung api aktif yang dapat menyebabkan tanah di wilayah Indonesia menjadi gembur dan subur. Tanah yang bisa ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan pangan. Wilayah Indonesia kaya akan flora dan fauna, disebabkan adanya dua dangkalan yang dilalui wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah dampak negatif letak geologis Indonesia. Yang pertama, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi dan gunung meletus. Dilintasi oleh sirkum Pasifik yang memiliki gunung api aktif yang berbahaya. Yang terakhir adalah berada di antara lempeng besar benua yang menyebabkan seringnya terjadi gempa. Dampak positif letak maritim Indonesia mempunyai letak yang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional. Indonesia memiliki hasil laut yang berlimpah seperti ikan, udang, kerang laut, dan serta bahan tambang seperti minyak bumi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang cocok menjadi negara ekonomi maritim. Dampak negatifnya, banyak terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan dari negara lain. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga pengawasan keamanan rendah. Seringnya terjadi bencana tsunami karena wilayah Indonesia yang didominasi oleh lautan. Berikutnya, dampak positif letak astronomis Indonesia. Yang pertama, negara tropis mempunyai curah hujan yang tinggi, sehingga bisa menghasilkan hutan hujan yang subur dan melimpah. Yang kedua, curah hujan yang tinggi juga mampu menghasilkan tanah yang subur. Yang ketiga, tanah yang subur, sinar matahari yang selalu menyinari, dan intensitas hujan yang cukup tinggi membuat negara Indonesia memiliki kekayaan. Dampak negatif letak astronomis Indonesia. Tidak adanya hujan membuat suhu musim kemarau kian panas. Salah satunya adalah menjamurnya berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh iklim tropis. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan bencana banjir di sejumlah wilayah. Terdorong lempengan dari arah selatan sehingga kepulauan kita berpindah posisi garis lintangnya. Kerjasama Amerika dengan Indonesia di bidang ekonomi. Potensi peningkatan hubungan perdagangan dan nilai perdagangan saat ini sekitar USD 30 miliar. Dubes AS mengharapkan hubungan ekonomi termasuk di bidang perdagangan dan investasi kedua negara dapat terus bertumbuh. Banyak perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tertarik kepada Indonesia untuk berinvestasi. Kita dapat meningkatkan nilai perdagangan hingga 2 atau 3 kali lipat. Mengingat Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di ASEAN, terdapat banyak ruang untuk perdagangan antara kedua negara. Lanjut nih. Kerjasama Amerika dengan Indonesia di bidang sosial budaya.
Indonesia dan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik, hubungan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dijalin dalam bentuk tukar-menukar mahasiswa dan pelajar serta pementasan kesenian. Satelit sumber daya Amerika Serikat atau Landsat sering digunakan dalam pembuatan berbagai peta sumber daya di Indonesia. Indonesia dan Amerika Serikat menjalin hubungan dagang. Amerika Serikat mengimpor karet, kapuk, lada, tapioka, kina, rempah-rempah, kelapa sawit, timah, dan bauksit dari Indonesia. Indonesia mengimpor barang-barang berupa mesin, makanan kaleng, barang-barang kimia, pesawat terbang, kapal laut, senjata, dan hasil industri logam dari Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan izin kepada orang Indonesia untuk menjadi astronot untuk melakukan misi-misi penelitian di ruang angkasa. Kerjasama Amerika dengan Indonesia di bidang sumber daya alam. Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di sektor kelautan dan perikanan antara lain dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, serta mendukung visi pemerintahan Indonesia mandiri dalam pelestarian ekosistem laut seperti melindungi terumbu karang, melalui tata ruang laut terkini. Adanya kerjasama di bidang pendidikan antara Amerika dengan Indonesia, dan adanya kerjasama di bidang pendidikan ini membuat sumber daya alam. Kerjasama Amerika dengan Indonesia di bidang sumber daya manusia. English Language Program salah satu bentuk kerjasama kedua negara, yakni mengirim guru dari Amerika untuk mengajar bahasa Inggris di Indonesia. Selain itu, ada juga tenaga pendidik yang dikirim untuk mengajar guru bahasa Inggris di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.